Kata Nabi kan Yahudi terpecah menjadi 71 golongan, Nasrani atau Kristen terpecah menjadi 72 golongan, dan umatku kata Rasulullah SAW itu kan terpecah menjadi 73 golongan. Terus juga kata Nabi yang 72 golongan bakal masuk neraka dan hanya satu golongan lah yang masuk surga. Itulah yang disebut dengan al-jamaah. Nah jadinya orang-orang yang bodoh kayak gue ini makin bingung dong, ya kan? Kalau masalahnya al-jamaah juga di Indonesia semuanya juga ngakunya ahlus sunnah wal jamaah, gitu kan? Misalkan di Indonesia ada, misalkan ada salafi gitu kan, kalau yang kata salafi itu orang yang berpegang teguh sama manhaj salaf gitu, orang-orang terdahulu yang 200 tahun setelah zaman Nabi lah. Misalkan kalau di Indonesia tuh yang terkenal tuh Ustadz Khalid Basalamah, itu ada salafi. Ada juga NU, Nahdlatul Ulama udah terkenal juga. Yang kalau terkenalnya sekarang misalkan kayak Gus Baha, yang Gus-Gusan lah, Gus Dur gitu-gitu. Terus ada juga misalkan Muhammadiyah, udah jelas udah terkenal juga gitu, kayak Ustadz Adi Hidayat itu kayaknya Muhammadiyah juga. Nah itu udah beda tuh, NU sama Muhammadiyah aja udah beda. NU misalkan boleh tahlilan, Muhammadiyah enggak gitu kan. Kalau yang salafi tadi tuh sangat amat melarang keras bid'ah gitu misalkan. Terus ada juga orang yang berpegang teguh sama Thariqah Bang Alawi gitu kan, orang-orang muhibbin yang cinta banget sama Habib ya kan, yang mereka berkeyakinan bahwa Habib itu adalah keturunan Rasulullah gitu kan. Ada juga, terus ada juga misalkan Syiah, ada juga Syiah aja beda-beda, ada yang keras, ada yang suka yang Karbala, yang apa memperingati Karbala, yang suka itu yang YouTube yang serem gitu. Terus ada juga Syiah yang cuma sekedar sahabat tuh salah dah kayaknya gitu. Ada Syiah yang mengkafirkan sahabat, ada juga gitu. Itu udah banyak banget di Indonesia gitu kan. Nah terus kalau misalkan semua orang ngaku bener, semuanya ngaku bener, yang salah siapa? Terus kan tiba-tiba ada yang bilang ya udah lu tinggal ikuti aja Al-Quran dan Sunnah. Oke gue ikutin, tapi mohon maaf gue gak bisa bahasa Arab, jadi gue baca terjemahannya dong Al-Quran biar gue ngerti gitu. Terus tiba-tiba ada yang bilang lagi tidak boleh menerjemahkan Al-Quran, harus dengan tafsirnya. Oke udah akhirnya gue belajar tafsir kan, gue belajar kenapa Al-Quran itu diturunkan. Itu ada asbabun nuzulnya salah satunya. Misalkan ayat ini turun, artinya apa nih kita nggak tahu nih. Oh ternyata pada saat itu Nabi lagi ngapain atau umat waktu itu lagi ngapain, itulah arti dari ayat tersebut. Itu kan salah satu ilmu tafsir begitu kan. Terus tiba-tiba ada orang yang bilang tidak boleh menafsirkan sendiri Al-Quran, harus pakai kitab tafsir. Misalkan gitu, tafsir Jalalain kek, tafsir At-Tabari kek, tafsir Ibnu Katsir kek, pokoknya harus pakai kitab tafsir yang terdahulu. Salah lagi. Jadi katanya harus pakai kitab tafsir terdahulu. Makanya kitab tafsir yang sekarang kan dibilang sesat, kayak tafsir Al-Misbah karya Profesor Abi Quraisyah kan dibilang sesat juga tuh dulu tuh. Oke, kita pakai tafsir. Pas kita udah baca kitab tafsir, tiba-tiba orang-orang pada bilang tidak boleh membaca kitab tafsir tanpa seorang guru. Guru adalah tiang agama, sanad adalah tiang agama. Kalau tidak ada guru, gurunya syaitan. Tiba-tiba salah lagi. Oke, kita cari guru. Pas kita udah bener-bener pengen benar gitu ya, pengen belajar, gurunya malah semena-mena sama kita. Terjadilah feodalisme dalam agama. Terjadilah dia seakan-akan dia itu simbol agama. Kalau Anda ngatain saya, berarti Anda kafir gitu-gitu. Terus kita harus gimana cuy? Sumpah pasti banyak banget yang hujat gue, tapi ya udah, yang ngerti tolong kasih tahu gue harus gimana. Gue juga pengen nyari kebenaran, tapi masih belum dapet gitu doang. Gue cuma pengen kebenaran, pengen hidup damai, karena gue ketahui ini kita mati kemana. Tolong kasih pencerahan gue, komen yang ngerti please. Masya Allah, jadi ikut bingung ini.